Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Skarmayang. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Nah, dalam era informasi saat ini, media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, pemahaman, dan interpretasi kita tentang dunia. Bagaimana pesan-pesan media dipilih, disusun, dan dipresentasikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara kita memahami isu-isu sosial, politik, dan budaya. Untuk memahami proses ini dengan lebih baik, pendekatan analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika digunakan dalam kajian media. Yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis framing. Nah, saat ini media merupakan motor penggerak secara aktif yang dapat mengarahkan opini masyarakat atau opini publik, bahkan dapat berupa pemberian nilai atas sebuah fakta. Bagi sebuah media, berita merupakan bingkai atau frame yang membatasi pemahaman pembaca. Frame itu adalah sebuah prinsip di mana pengalaman dan realitas yang kompleks tersebut diorganisasikan secara subjektif. Lewat frame itu, orang melihat realitas dengan pandangan tertentu dan melihat sebagai sesuatu yang bermakna dan beraturan. Nah, frame media mengorganisasikan realitas kehidupan sehari-hari dan akan ditransformasikan ke dalam sebuah cerita. Nah, analisis framing karenanya meneliti cara-cara individu mengorganisasikan pengalamannya sehingga memungkinkan seseorang mengidentifikasi dan memahami peristiwa-peristiwa, memaknai aktivitas-aktivitas kehidupan yang tengah berjalan. Nah, framing itu pada akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Nah, sebuah peristiwa dapat dilihat dari kacamata yang berbeda dan dengan demikian menghasilkan frame yang berbeda pula. Analisis framing itu sendiri adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai sebuah berita. Nah, sebuah berita yang sama akan tetapi dikemas dan dibingkai secara berbeda oleh sebuah media. Nah, analisis framing digunakan untuk berita-berita yang bersifat sosial politik. Framing melibatkan studi tentang cara pesan media diposisikan dan diinterpretasikan untuk mempengaruhi pemahaman dan persepsi kita tentang isu tertentu. Metode penelitian framing berada dalam payung paradigma interpretif konstruktivistik. Nah, dalam analisis ini, penekanan diberikan pada frame utama yang digunakan dalam pesan media. Pemilihan aspek-aspek tertentu yang mendapatkan penekanan atau diabaikan, dan penempatan isu dalam konteks yang lebih luas. Dalam data utama dalam metode framing adalah teks. Kenapa? Karena metode framing ini adalah bagian dari teks analisis naratif, teks analisis kualitatif. Nah, melalui analisis framing, kita dapat memahami bagaimana media mempengaruhi konstruksi sosial terhadap isu-isu penting. Nah, analisis framing membantu dalam memahami bagaimana pesan-pesan tentang suatu peristiwa yang diberitakan media dan bagaimana pesan-pesan tersebut dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap masyarakat terhadap sebuah topik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang framing ini, audiens dapat mengembangkan keterampilan kritis dalam mengonsumsi informasi dan memahami sudut pandang yang mungkin ada di balik berita laporan dan narasi mengenai sebuah peristiwa. Yang kedua, saya akan membahas mengenai analisis naratif. Nah, naratif adalah sebuah teks yang terdapat sebuah peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Manfaat-manfaat naratif itu sendiri membuat kita memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui bagaimana kekuatan-kekuatan usia politik yang ada di dalam masyarakat. Nah, analisis naratif fokus pada cara cerita atau narasi disusun dalam media. Narasi adalah alat penting dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Dalam analisis naratif, kita memeriksa struktur cerita, karakter, plot, dan elemen-elemen naratif lainnya yang digunakan dalam pesan media. Analisis ini membuat kita mengidentifikasi pola-pola naratif, konflik yang diceritakan, dan pesan yang disampaikan melalui cerita. Dengan memahami analisis naratif, kita dapat melihat bagaimana cerita yang disajikan dalam media dapat membentuk persepsi dan keyakinan kita tentang realitas.
Nah, analisis naratif adalah pendekatan untuk mempelajari struktur, elemen, dan makna dalam sebuah narasi. Dalam analisis naratif, fokus diberikan pada bagaimana cerita atau narasi itu dibentuk, bagaimana konflik dan plotnya berkembang, karakter-karakter yang terlibat, serta tema pesan yang disampaikan. Nah, pada dasarnya, analisis naratif ini melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada identifikasi elemen-elemen naratif. Nah, langkah pertama ini mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam narasi seperti pengantar, eksposisi, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Nah, ini membantu dalam memahami struktur naratif secara keseluruhan. Yang kedua ini ada analisis karakter. Nah, analisis ini melibatkan penelusuran karakter-karakter dalam sebuah narasi, termasuk karakter utama dan pendukung. Nah, perhatian interaksi mereka mempengaruhi cerita dan bagaimana perubahan karakter terjadi seiring perkembangan plot. Yang ketiga ini ada penelusuran plot dan konflik. Nah, dalam ini melibatkan pemahaman tentang perkembangan plot dan konflik dalam narasi. Ini melibatkan identifikasi konflik utama, elemen-elemen klimaks dan resolusinya, serta bagaimana plot berkembang seiring waktu. Yang keempat ini ada analisis tema. Nah, menganalisis tema atau pesan yang disampaikan melalui narasi, ini melibatkan penelusuran motif, simbol, atau ide-ide tertentu yang muncul dalam cerita, dan bagaimana hal-hal tersebut menginformasikan pesan atau makna yang ingin disampaikan. Yang terakhir ini ada interpretasi dan evaluasi. Nah, tahap terakhir melibatkan interpretasi narasi secara keseluruhan dan evaluasi bagaimana elemen-elemen tersebut bekerja bersama untuk membentuk cerita dan mempengaruhi audiens. Nah, analisis naratif ini memiliki berbagai manfaat dalam pemahaman dan penelitian tentang narasi dan cerita. Yang pertama di sini ada memahami struktur cerita. Kenapa manfaat yang pertama itu? Karena analisis naratif membantu kita memahami struktur dasar cerita, termasuk pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Nah, ini dapat membantu kita mengenali bagaimana elemen-elemen ini saling terkait dan berkontribusi pada pengembangan cerita secara keseluruhan. Nah, yang kedua selanjutnya ada menganalisis karakter dan perkembangan mereka. Nah, analisis naratif membantu kita menganalisis karakter-karakter dalam sebuah cerita, termasuk karakter utama dan pendukung. Kita dapat melihat bagaimana karakter-karakter ini dikembangkan, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana perubahan karakter terjadi seiring perkembangan plot. Nah, yang ketiga, menggali tema dan makna. Analisis naratif membantu kita dalam mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam cerita, dan bagaimana tema-tema tersebut dikomunikasikan melalui sebuah narasi. Ini membantu kita dalam memahami makna yang terkandung dalam cerita dan pesan yang ingin disampaikan oleh narator atau penulis. Yang keempat ada menganalisis gaya dan teknik naratif. Nah, analisis naratif membantu kita dalam mempelajari gaya dan teknik naratif yang digunakan oleh penulis atau narator. Nah, hal ini meliputi penggunaan bahasa, penggunaan sudut pandang, pengaturan waktu, atau penggunaan elemen-elemen khas seperti flashback atau foreshadowing. Nah, yang kelima ini ada menafsirkan dan menginterpretasikan narasi. Nah, analisis naratif memberikan kita kerangka kerja untuk menafsirkan dan menginterpretasikan narasi. Ini membantu kita membongkar lapisan-lapisan makna dan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh narator atau penulis melalui sebuah cerita. Yang keenam ada mengapresiasi dan menikmati karya sastra dan karya seni naratif lainnya. Nah, dengan menggunakan analisis naratif, kita dapat lebih mendalam dan menghargai karya sastra, film, atau bentuk seni naratif lainnya. Ini membantu kita melihat lebih dari sekadar cerita, tetapi juga memahami keindahan, kompleksitas, dan pesan yang terkandung dalam karya tersebut. Nah, analisis naratif memberikan alat dan pendekatan yang kuat untuk memahami cerita, narasi, dan karya seni naratif secara lebih komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat menggali dan menghargai kekayaan dan kedalaman yang terkandung dalam cerita dan narasi yang kita temui. Nah, analisis naratif dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam analisis sastra, film, atau narasi sehari-hari seperti cerita hidup seseorang.
Ini membantu dalam memahami bagaimana narasi bekerja, mengungkapkan makna, dan mempengaruhi persepsi dan pemahaman kita terhadap dunia di sekitar kita. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai analisis semiotika. Analisis semiotika mempelajari tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan dalam media dan bagaimana mereka memberikan makna. Tanda-tanda dalam media dapat berupa kata-kata, gambar, warna, gestur, atau objek yang digunakan untuk mewakili atau mengkomunikasikan sesuatu. Nah, dalam analisis semiotika, kita menganalisis bagaimana tanda-tanda tersebut dikodekan serta makna yang terkait dengan mereka. Nah, analisis semiotika membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda dalam media membentuk representasi dan makna tentang realitas yang ditampilkan. Nah, analisis semiotika adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari tanda dan sistem tanda dalam komunikasi. Semiotika berfokus pada pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda seperti kata, gambar, atau simbol digunakan untuk mengkomunikasikan makna. Nah, dalam analisis semiotika, beberapa konsep penting yang digunakan meliputi yang pertama ada tanda. Nah, tanda itu sendiri adalah unit dasar dalam analisis semiotika. Tanda terdiri dari dua elemen penting, yaitu signifier atau penandai yang merupakan bentuk fisik dari tanda seperti kata atau gambar. Yang kedua ada signifit yang disimbolkan yang merupakan makna atau konsep yang dihubungkan dengan penandai tersebut. Yang kedua ada denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal atau deskriptif dari sebuah tanda. Sedangkan konotasi adalah makna yang lebih abstrak atau terkait dengan konteks sosial, budaya, dan personal. Nah, analisis semiotika mengamati denotasi dan konotasi untuk memahami lapisan makna yang tersembunyi dalam komunikasi. Yang ketiga, ini ada simbol dan kode. Simbol adalah tanda yang memiliki makna yang ditetapkan secara konvensional, seperti lambang atau representasi grafis. Nah, kode adalah sistem tanda yang digunakan dalam suatu budaya atau konteks tertentu untuk mengomunikasikan makna. Misalnya, dalam analisis semiotika, kita dapat mempelajari kode visual yang digunakan dalam iklan atau kode bahasa yang digunakan dalam puisi. Yang keempat di sini ada intertekstualitas. Nah, intertekstualitas mengacu pada hubungan antara satu teks dengan teks-teks lain dalam budaya atau konteks tertentu. Nah, dalam analisis semiotika, kita melihat bagaimana teks mengacu pada teks lain, menggunakan referensi, sitasi, atau penggunaan simbol yang sudah ada dalam budaya. Yang kelima, ada dekonstruksi. Dekonstruksi adalah pendekatan kritis dalam analisis semiotika yang bertujuan untuk mengungkapkan kontradiksi atau ketegangan dalam teks. Ini melibatkan mengidentifikasi asumsi, norma, atau hierarki yang tersembunyi dalam teks dan mempertanyakan makna yang dianggap stabil atau alamiah. Nah, ada beberapa model atau pendekatan analisis semiotika yang dapat digunakan dalam mempelajari sistem dan tanda simbol. Yang pertama di sini ada model Peircean. Model ini didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh filsuf Charles Sanders Peirce. Dalam model ini, tanda dianalisis dalam 3 kategori. Yang pertama ada icon, yaitu tanda yang memiliki kesamaan fisik dengan objek yang diwakili. Yang kedua di sini ada indeks, yaitu tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan objek yang diwakili. Dan yang terakhir ada simbol, yang tanda yang memiliki hubungan konvensional dengan objek yang diwakili. Selanjutnya ada model Barthesian. Nah, model ini dikembangkan oleh Ronald Barthes, seorang teoris semiotika terkenal. Barthes menganalisis tanda-tanda dalam beberapa tingkatan, termasuk tingkat denotatif makna literal, tingkat konotatif makna tersembunyi, dan tingkat mitologis makna sosial dan budaya yang lebih dalam. Selanjutnya ada model Greimmasian. Nah, model ini berfokus pada analisis naratif dan struktur makna dalam cerita. Nah, Gerard Genette dan Algirdas Julian Greimas adalah tokoh utama di balik model ini. Nah, yang terakhir ada setiap model analisis semiotika memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Nah, tetapi ujungnya adalah untuk membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda dan simbol-simbol beroperasi dalam bahasa, budaya, dan komunikasi manusia. Pilihan model tergantung pada tujuan penelitian dan konteks khusus yang diteliti. Nah, analisis semiotika dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk sastra, media massa, iklan, seni visual, dan budaya populer.
Nah, sekian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.